Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Channel yang apa adanya, channel yang tidak sering upload. Dan hari ini kita berada di proyek. Dan sesuai thumbnail, kita akan membahas berapa gaji tukang proyek, tukang bangunan di Bali. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, mungkin yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di kiri bawah, itu gratis, dan komentar, like kalau kalian suka tentang konten ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut pembahasan seberapa gaji tukang, rata-rata gaji tukang bangunan di Bali. Oke, ini kita sering-sering sesuai pengalaman teman-teman. Kita sering-sering sesuai pengalaman yang pernah saya alami, dan mungkin saya juga tahu dari beberapa mandor dan juga internet. Oke, untuk rata-rata gaji tukang di Bali itu di kisaran 150.000 itu per hari. Itu rata-rata, dan ya paling mentok kita dari ya sampai 175.000 lah, itu paling mentok. Dan skill apa yang sampai 175.000 itu? Skill yang harus dimiliki oleh tukang itu ya pemasangan keramik, sudah bisa pemasang keramik, sudah bisa plasteran, sudah bisa bata ringan, sudah bisa aci, terus dia sudah multi-talent lah gitu. Jadi dia sudah sangat memang profesional lah di bidang bangunan. Nah, terus yang 150 itu biasanya kayak ya spesifik aja gitu. Ini hanya bisa pemasangan keramik, ini hanya bisa pemasangan bata ringan dan lain-lain. Oke, terus untuk tukang paling rendah lah, ada mulai dari 110, 120, ya 110 lah. Itu ada juga yang gaji tukang 110. Itu ya ada yang namanya semi tukang teman-teman, semi tukang. Jadi yang masih ya tidak terlalu profesional lah, masih sedang training. Oke, terus untuk peladen. Nah, biasanya tukang itu memerlukan satu kuli yang ya kita namakan peladen lah. Itu di harga 120, rata-rata 120, dan ya ada juga 130 untuk pembayaran laden. Dan paling rendah laden itu ya kalau menurut sepengalaman saya itu ya di harga 110 atau 100 lah. Mungkin itu untuk sepengalaman saya. Mungkin teman-teman ada yang di proyek lain bisa mungkin pernah, meskipun kadang ya peladen itu juga bisa digaji 150, ya tergantung bagaimana perjanjian di awal sih, tapi rata-rata ini kita berbicara tentang rata-rata. Nah, terus bagaimana sistem lembur? Nah, pengalaman saya di Bali itu ada dua versi teman-teman. Kita dihitungnya per jam, jadi setiap jam itu ada yang 25.000 per jamnya. Nah, ada yang sistem ketika sudah mencapai 3 jam, anggaplah dari jam 7 sampai jam 9, itu dihitung 1 hari. Nah, jadi ada dua sistem. Jadi ya tergantung dari perjanjian awal atau bagaimana sistem di suatu proyek lah.
kita sistem per jam atau sistem per 3 jam dihitung 1 hari. Jadi itu. Nah, kalau biasanya kalau dihitung per jam itu dikarenakan kita tidak terus lembur 3 jam sampai jam 9 lah. Mungkin ada kita penambahan waktu 1 jam, jadi itu dihitung per jaman teman-teman. Jadi mungkin untuk gaji yang 150 misalkan, nah gaji 150 tukang dari pagi dari jam 8 sampai jam 5, terus dia nambah 1 jam, dia berhenti sampai jam 6 gitu, itu dihitung per jamnya itu 25.000. Oke, itu untuk sepengalaman saya. Dan permasalahan apa ya? Di sini kita bukannya tidak mau menggaji dengan nominal yang sangat besar, tetapi kita juga melihat dari skill dari tukang. Jadi kita juga berani membayar skill mereka yang sudah profesional dengan harga yang worth it lah gitu. Jadi kita patok dia harga 175 dengan skill yang memang sudah profesional gitu. Sudah pemasangan keramik, tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi yang salah ukuran atau salah pemasangan, dan ya sudah memang apa ya, bisa diandalkan lah gitu. Jadi tidak lagi dikontrol, tidak lagi diarahkan, dia sudah mempunyai inisiatif dan pengalaman yang sudah bagus gitu. Nah, terkadang di Bali itu permasalahannya seperti ini. Semi tukang yang bisa plasteran misalkan, itu dia coba-coba pasang keramik. Nah, karena kenapa? Itu pengalaman saya, tukang yang apa ya, coba-coba, dia sebelumnya cuma bisa plasteran, terus coba-coba pasang keramik, dan setelah dia mengerjakan, saya cek itu ada komplainan dari project manajernya. Jadi tidak rata, dan ya karena dia memang baru belajar, ya pengerjaannya tidak bagus, tidak sesuai yang diinginkan. Nah, itu jadi ketika teman-teman ketika sudah tahu pekerjaannya adalah semi tukang, itu intens untuk dikontrol teman-teman. Jadi diarahin, diedukasi. Jadi ya banyaklah tutorial di YouTube untuk pengerjaan pemasangan keramik, itu ditonton, dan bagaimana tim atau pekerja teman-teman itu diarahkan dengan baik. Jadi itu biar sepertinya untuk lebih mempercepat belajar dari tukang yang semi tukang. Jadi itu teman-teman. Jadi ada yang pemasangan, dia bisa pasang plaster, terus dia tidak bisa pasang keramik, tetapi dia pasang keramik. Nah, itu yang sangat mungkin disayangkan lah. Jadi itu mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran atau ilmu ya, ketika teman-teman mencari tukang dengan sesuai skill, ya sebelumnya harus memang ditanyakan pernah pasang apa, pernah mengerjakan apa, dan seperti apa. Itu jika teman-teman sudah tahu skillnya apa, teman-teman baru bisa mematok harga atau bisa memberikan nilai mau dia digaji berapa teman-teman. Dikarenakan ya kita yang namanya di project itu kan kita tidak sama pekerjaannya dengan yang di kantoran. Kita punya CV, kita punya pengalaman kerja yang sudah terdokumentasi, yang kayak gimana lah gitu. Kita di bangunan ya sesuai skill atau keahlian dari teman-teman gitu. Oke, mungkin sampai di sini video saya untuk hari ini. Jadi ini hanya sharing pengalaman, mungkin
Jika teman-teman punya pengalaman yang lain bisa tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa juga di subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.